Sementara Bapak Jokowi ada perdebatan, ada persidangan seperti ini, ya berdebat sana sini. Yang satu orang udah tidak aktif lagi dalam jabatannya, ya terus berbusa-busa membela orang-orang yang ingin menjaga marwah Polri karena dia cinta dengan Polri. Sementara Presiden dan Kapolrinya diam, melihat, ya dari TV bisa dari HP, ya mungkin tersenyum kali pemimpin kita melihat keadaan seperti ini, ya kan? Itu yang saya nggak habis pikir. Kenapa? Ya seperti ini, ya pengacara, pendamping Polda, pendamping Pak Pasren RT itu mantan Polres, hanya saja pakai masker tadinya, ya kan? Jadi semua dikit-dikit terbuka. Tapi bagaimana ya cekatan seorang Kapolri untuk dalam kasus ini? Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan segera memasuki tahap akhir karena sebentar lagi putusan sidang akan dibacakan. Adapun putusan sidang pra-peradilan Peggy itu bakal digelar pada pekan depan, yakni Senin 8 Juli 2024 di Pengadilan Negeri PN Bandung, Jawa Barat. Menjelang putusan sidang itu, kuasa hukum keluarga Vina Cirebon terus memantau perkembangan kasus tersebut. Tim kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramedia, diketahui juga menyaksikan jalannya sidang pra-peradilan secara langsung di PN Bandung. Meski tidak setiap hari, Raden Reza pun berharap ada keadilan untuk Vina. Kami berharap ada keadilan untuk almarhumah Vina, ucapnya kepada awak media. Selain itu, Reza menilai bahwa kasus Vina dan Eki di Cirebon ini semakin rumit, sehingga ia merasa sedih. Kami juga sedih melihat kasus ini yang semakin rumit, ungkapnya. Di sisi lain, Raden Reza mengatakan pihaknya merasa tidak yakin bahwa Peggy merupakan pelaku sebenarnya. Hal tersebut didasari pada fakta bahwa dari 5 terpidana, 4 diantaranya menyatakan bahwa Peggy bukan pelakunya dan hanya 1 orang yang mengklaim sebaliknya. Kami melihat dari awal, 4 orang terpidana menyatakan bukan Peggy Setiawan pelakunya, sementara 1 orang mengatakan Peggy adalah pelaku. Dengan perbandingan ini, kami tidak yakin bahwa Peggy pelaku yang sebenarnya, ujar Raden Reza. Kami serahkan kembali kepada pihak kepolisian untuk meyakinkan bahwa Peggy adalah DPO atau daftar pencarian orang yang dimaksud. Apabila nanti Peggy akhirnya dibebaskan, Raden Reza mengaku akan mempertanyakan siapa pelaku sebenarnya dan mendesak kepolisian untuk terus menyelidiki kasus ini. Kami akan mempertanyakan keberadaan Peggy yang sebenarnya dan alasan menetapkannya sebagai tersangka secara tergesa-gesa. Kami tetap berharap 3 DPO buron yang dicari segera ditemukan, jelas dia. Seperti yang diungkapkan pengacara ternama Hotman Paris, sidang ini hanya akan fokus pada kasus Peggy. Sementara itu, 2 buron yang dianggap fiktif tetap menjadi misteri. Peggy Setiawan apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dibebaskan? Kami serahkan kepada pihak yang berwenang, katanya. Di sisi lain, tim kuasa hukum Peggy, Mukhtar Effendi, optimis akan memenangi gugatan pra-peradilan terkait penetapan kliennya sebagai tersangka kasus tersebut. Insya Allah, kami sangat optimis bahwa kami akan memenangkan pra-peradilan ini, kata Mukhtar. Keyakinan tersebut didasari atas berkas kesimpulan yang telah diserahkan kepada hakim, di mana berkas itu memuat bukti-bukti bahwa Peggy tidak terlibat dalam Vina dan Eki. Pada prinsipnya sama saja kesimpulan dengan gugatan, dengan replik. Tentu saja yang penyempurnaan lagi, jelas dia.